Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari seorang entrepreneur harus punya ciri-ciri khusus. Ada 5 ciri khusus yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Apa saja? Kita akan lihat. Yang pertama, kita akan lihat seorang entrepreneur harus punya ciri ini. Yang pertama, visioner, ya. Yang kedua, berjiwa pemimpin. Yang ketiga, memiliki integritas tinggi. Dan yang keempat adalah terbuka terhadap perubahan yang ada. Yang kelima, memiliki dedikasi tinggi. Nah, kita akan lihat satu persatu 5 ciri khususnya seperti apa, gitu ya. Jadi saya akan ulangi sekali lagi, seorang entrepreneur harus memiliki 5 ciri berikut. Yang pertama adalah visioner, yang kedua adalah berjiwa pemimpin, yang ketiga memiliki integritas tinggi, yang keempat terbuka terhadap perubahan, dan yang kelima memiliki dedikasi tinggi. Silakan kamu perhatikan, silakan kamu catat ya jika diperlukan. Oke, kita akan bahas satu persatu apa itu visioner. Di kelas 10 kita akan membahas visi dan misi. Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus punya visi yang jelas. Ya, dia harus memiliki visi jauh ke depan terkait target yang ingin dicapai melalui bisnis yang dijalankan. Jadi kalau kamu punya bisnis, kamu harus punya visi 3-5 tahun ke depan. Bisnis kamu kamu bawa ke arah mana gitu ya? Target yang ingin kamu capai apa? Gitu ya. Kalau saya kasih contoh tahun lalu adalah visi Binus University, yaitu 2020 tahun 2020. Apa tuh visinya? Yaitu World Class University. Jadi Binus University ingin menjadi kelas dunia, kampus kelas dunia. Oleh karena itu, seorang entrepreneur dia harus punya visi yang jelas, jauh ke depan gitu ya, dengan target-target yang ingin dia capai, gitu ya. Nah, yang kedua adalah berjiwa pemimpin. Jadi seorang entrepreneur harus menjadi pemimpin. Ya, pemimpin itu dia harus mampu mengarahkan dan membimbing karyawannya, ya. Dia harus membimbing karyawan, bukan menakut-nakutin karyawan. Awas ya, kalau nggak kerja yang benar, saya pecat kamu. Bukan seperti itu pemimpin. Ya, jadi seorang entrepreneur harus punya jiwa pemimpin yang mampu membimbing anggotanya, mengayomi anggotanya, karyawannya, ya, serta dia bisa membuat keputusan yang tepat. Ya, itu seorang jiwa pemimpin, seorang entrepreneur. Nah, yang ketiga adalah integritas tinggi. Jadi seorang entrepreneur dia harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai keyakinan yang mereka yakinkan, gitu ya. Jadi jangan sampai prinsip-prinsip yang negatif yang mereka lakukan, harus prinsip dengan nilai kebenaran yang hakiki, ya. Misalkan kebenaran firman Tuhan harus sesuai dengan itu, gitu ya. Dan tetap bersemangat menjalankan bisnis dalam kondisi apapun. Kalau misalkan kemarin pandemi COVID-19 gitu ya, bulan Maret terjadi, dan kalau kita sudah mulai bisnis gitu ya, apakah kita tetap semangat? Apakah kita punya integritas yang tinggi ketika kita menjalankan bisnis, atau sudah kita berhenti aja deh, saya nggak mau melanjutkan lagi? Tidak. Jadi harus bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, keyakinan yang kamu miliki. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya, setiap tahun cepat sekali perubahan-perubahan terjadi. Ya, jadi kita harus terbuka, kita harus menjalin kerjasama dengan orang-orang yang lain, pihak-pihak yang lain gitu ya, mempelajari hal-hal yang baru gitu ya, bahkan menerima saran, kritik dari orang lain, mungkin dari customer kita. Kita harus terbuka semua terhadap perubahan. Orang lain mungkin nggak suka, customer, misalnya klien kita nggak suka dengan produk kita harus terbuka dengan perubahan-perubahan itu. Kita harus pelajari apa sih yang menjadi kesukaan mereka gitu ya. Samsung gitu ya, Samsung terus berinovasi ya. Samsung saat ini muncul gitu ya, pre-order yaitu Samsung Galaxy Note 20 gitu ya. Nah, mereka terus memperbaiki, ada hal-hal baru, mereka terus tambah gitu ya kameranya gitu ya, ditambah kameranya 4 di belakang. Nah, itu dia terus menerima saran-saran dari orang-orang lain, pihak-pihak lain, bahkan dia pelajari pihak-pihak pesaing, kompetitor ya. Nah, itu yang kita harus terbuka terhadap perubahan. Yang terakhir, dedikasi yang tinggi. Jadi kalau kita pelajaran agama gitu ya, nafas kehidupan orang percaya atau orang Kristen adalah doa. Tetapi kalau nafas bagi seorang entrepreneur adalah bisnis gitu ya. Jadi kalau kamu tidak berbisnis, kamu tidak bisa bernafas.
gitu ya. Jadi bisnis itu ibarat nafasnya orang entrepreneur, ya. Jadi kita harus punya dedikasi yang tinggi. Itulah ciri-ciri ya yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, sekarang kita akan mempelajari 8 karakteristik seorang entrepreneur yang harus dimiliki. Yang pertama kamu catat. Yang pertama adalah karakternya, dia harus tanggung jawab. Apa yang dilakukan dia harus bertanggung jawab. Ketika kliennya kecewa, dia harus bertanggung jawab. Ya, ketika kliennya kecewa mengeluh gitu ya dengan produk kita, misalkan dia nggak suka dengan produk kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, dia harus berani mengambil resiko. Ya, ketika resiko muncul pandemi gitu ya, resiko banjir ada itu ya, datang gitu ya, dia harus berani mengambil resiko. Yang ketiga, dia harus percaya diri ya. Ketika dia melakukan segala sesuatu, ketika dia mau launching produk baru, dia harus percaya diri akan produk yang dihasilkan adalah terbaik, yang penuh dengan kreativitas dan inovasi, sehingga klien menyukai produk yang dia buat atau dia miliki. Ya, yang keempat, dia harus bersemangat. Gitu ya, seorang karakter entrepreneur dia harus punya semangat yang tinggi ketika memulai suatu usahanya. Jadi jangan ketika saya mau mulai bisnis, loyo udah deh males deh. Besok mau buka toko, mau buka bisnis kita, males deh. Itu bukan seorang karakter seorang entrepreneur. Dia harus punya semangat yang tinggi ya ketika memulai usaha. Besok dia mau mencari klien yang baru gitu ya, customer yang baru, dia pengen berinovasi dengan produk baru, dia harus bersemangat. Ada 5, 6, 7, dan 8. Yang kelima adalah berorientasi masa depan ya. Jadi seorang karakteristik entrepreneur dia harus punya orientasi masa depan ya. Yang keenam, menghargai prestasi daripada uang. Jadi seorang entrepreneur tidak harus mencari uang terus-menerus. Dia terus cari adalah prestasi ya. Ketika dia berhasil membuat inovasi produk baru, kreativitas produk baru disukai, itu merupakan sebuah prestasi yang tidak ada nilainya. Ya, yang ketujuh, suka umpan balik. Ya, ketika dia buat produk, dia tanya customer gitu ya, gimana reaksinya, responnya. Suka, tidak suka, dia suka banget dengan umpan balik feedback. Apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya ubah gitu ya, sehingga kamu suka dengan produk-produk kami gitu ya. Nah, yang delapan, dia punya keterampilan untuk mengatur dan menciptakan ya. Sekali lagi, dia punya keterampilan untuk mengatur dan menciptakan segala sesuatunya. Oke, itu 8 karakteristik yang harus kamu miliki sebagai seorang entrepreneur. Nah, kalau begitu apa karakteristik entrepreneur menurut Big Grave? Ya, sekali lagi, ada tokoh yang bernama Big Grave itu mengatakan bahwa karakteristik seorang entrepreneur harus dimiliki, yaitu adalah 10D. Dia rumuskan menjadi 10D. Apa saja? D yang pertama adalah dream, ya. Dia harus punya mimpi. Yang pertama, entrepreneur harus punya mimpi, ya. Yang kedua adalah decisiveness, ya, ketegasan, ya. Yang ketiga D, yang ketiga doing, bertindak. Dia harus bertindak. Yang keempat, determination, yaitu dia punya kebulatan tekad yang kuat ya, seorang entrepreneur. Yang kelima, dedication, pengabdian ya. Yang keenam, devotion, dia kecintaan dia akan bisnisnya gitu ya. Ketika dia mulai, dia sangat mencintai bisnisnya. Yang ketujuh ada details, dia rinci, sangat terperinci. Yang kedelapan, destinai, $9 ya. Yang 10 dan distribute ya. Semua 10 karakter ini harus dimiliki oleh seorang entrepreneur menurut Big Grave. Silakan kamu catat ya, 10 karakter ini harus kamu miliki. Ingat, ada 10 D. D ya, dream ya, decision, semua berawal D. Doing ya, determination, dedication, sampai distribute. Semuanya harus dimiliki seorang entrepreneur. Ya, silakan kamu catat. Nah, kalau jika ada pertanyaan, silakan kamu tanyakan nanti di kelas Zoom ya, yang akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya gitu ya. Jadi karakteristik tadi sudah gitu ya, ciri khusus ya, 5 ciri khusus. Nah, kita akan mempelajari kasus contoh ya, karakteristik. Ya, misalkan contoh, Doni adalah seorang sarjana teknologi ya. Lulusan anggaplah yang paling terkenal universitas ternama, yaitu Universitas Indonesia UI ya. Nah, Tenggo anggaplah lulusan SMA dari sekolah yang mungkin
biasa-biasa saja, ya. Mungkin biasa-biasa saja, misalkan SMA apa? Kristen Yusuf mungkin gitu ya, biasa-biasa saja. Nah, setelah lulus, mereka berdua sama-sama belum mendapat pekerjaan. Sekali lagi, kedua-duanya lulus belum mendapatkan pekerjaan, Doni dan Tenggo, gitu ya. Nah, apa yang dia miliki, gitu ya? Pola pikir Doni, ya, kurang percaya diri, kurang ulet, kurang tekun, semuanya kurang deh pokoknya. Maunya cepat sukses, ya, instan dan tidak kreatif. Nah, tetapi pola pikir Tenggo, tapi walaupun hanya lulusan biasa SMA biasa saja, tetapi Andi punya karakter ulet, tekun, ya, orientasi kerja, hasilnya tinggi, berpikiran maju, tidak mau santai-santai, berani menerima tantangan, resiko, jujur, terbuka. Itu yang dimiliki pola pikir Tenggo, ya, walaupun dia hanya lulusan SMA. Nah, ketika mereka berdua belum mendapatkan pekerjaan, kedua-duanya terpaksa jadi tukang ojek. Ya, kedua-duanya terpaksa jadi tukang ojek. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada mereka berdua? Nah, setelah ini kita akan masuk di kelas Zoom, ya. Silakan kita akan bahas, kita akan bermain, kita akan buat skenario, ya. Apa yang terjadi pada mereka berdua, Doni dan Tenggo? Apa yang terjadi pada mereka berdua? Nanti kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan breakout room. Ya, silakan kamu diskusi, kemudian kamu akan bermain, ya, peran drama, ya, acting, ya. Walaupun di Zoom kita akan acting berkelompok gitu ya. Apa yang terjadi pada mereka berdua, ya? Jadi kalian silakan buat skenario-nya sebagus mungkin di kelas Zoom yang akan datang. Nanti sebentar lagi ya, kita akan masuk ke kelas Zoom. Silakan persiapkan ya, sambil kalian pikir-pikirkan apa yang terjadi pada mereka berdua skenario-nya. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok yang akan di random ya.